Jadi untuk slide yang pertama yaitu terbentuknya sel eukariotik atau teori endosimbiotik. Organisme prokariotik yang lebih besar atau anaerob dan heterotrof menelan organisme prokariotik yang lebih kecil dan bersifat aerob. Sel yang ditelan tersebut akan tinggal menetap di dalam tubuh inangnya karena tidak bisa dicerna. Akibatnya, sel yang lebih kecil membentuk endosimbiosin di dalam tubuh sel inangnya. Akibatnya, endosimbion berevolusi menjadi organel mitokondria. Untuk slide selanjutnya, di sini ada keterangan gambar. Semuanya bisa lihat di sebelahnya ada gambar tentang endosimbiosis, yaitu peristiwa masuknya sel organisme mitokondria dan kloroplas ke dalam sel organisme lain dan bekerja sama saling menguntungkan. Gabungan beberapa sel hidup inilah yang menjadi nenek moyang seluruh hewan dan tumbuhan di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu tubuh kita terdiri lebih dari 50 triliun sel di dalam setiap selnya. Ternyata juga hidup ratusan organisme hidup lainnya yaitu mitokondria. Kita perlu mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah, dan umbi. Kenapa demikian? Agar memiliki energi untuk melakukan berbagai aktivitas, di mana makanan yang mengandung karbohidrat yang akan dicerna oleh mitokondria untuk dijadikan energi yang menghidupi seluruh aktivitas. Gula dan karbohidrat hanya bisa diproses oleh tanaman yang dilakukan oleh kloroplas yang hanya ditemukan pada tumbuhan dan alga fotosintetik. Tugas kloroplas melakukan fotosintesis yang mengubah energi cahaya dan karbon dioksida atau CO2 menjadi gula dan karbohidrat. Nah, selanjutnya yaitu gula dan karbohidrat juga digunakan oleh sel tumbuhan sebagai cadangan energi. Gula dan karbohidrat juga akan diubah oleh mitokondria yang ada dalam sel tumbuhan dan hewan menjadi energi untuk berbagai aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria dapat dianalogikan sebagai pembangkit energi di dalam sel. Jumlah mitokondria dalam setiap jenis sel manusia bervariasi. Sel darah merah tidak mengandung mitokondria, sedangkan hati mengandung 2000 mitokondria dalam setiap selnya. Di sini ada keterangan gambar tentang sel mitokondria. Nah, yang terakhir ada beberapa teori endosimbiosis yang didukung oleh beberapa bukti, yaitu yang pertama, mitokondria dan kloroplas memiliki ukuran yang sama dengan bakteri. Yang kedua, mitokondria dan kloroplas masing-masing memiliki DNA sendiri. Dan yang ketiga, mitokondria dan kloroplas dapat berkembang biak secara mandiri di dalam sel inangnya. Saat ini, organel mitokondria dan kloroplas yang hidup di dalam sel menjadi sangat bergantung satu sama lain dengan sel inangnya. Mereka hanya bisa hidup kalau bersama. Baiklah, demikian yang bisa saya paparkan mengenai materi proses teori endosimbiosis mitokondria dan kloroplas. Saya meminta maaf apabila di dalam video saya ini masih kurang lengkap tentang proses tersebut, dan saya juga masih belajar, dan saya berterima kasih kepada yang sudah menonton, dan thank you for watching.